مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pada pagi ini melantunkan takbir tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semua kaum muslimin merayakan peristiwa besar, peristiwa Idul Fitri, dan ini merupakan kemenangan besar bagi kaum muslimin yang telah melakukan ibadah selama 1 bulan. Saudara-saudara, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menuntaskan ibadah agung, ibadah yang kita tunaikan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan bulan tarbiyah ilahiyah, bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah ilahiyah, merupakan bulan yang senantiasa mendidik kita menjadi manusia yang semakin baik. Mudah-mudahan semua amal kita yang telah kita tunaikan semua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini merupakan sebuah kemenangan besar. Kita kembali pada fitrah kita. Allah menjanjikan surga bagi kita. Allah menjanjikan kemudahan bagi kita. Allah menjanjikan rahmah bagi kita. Kita bisa belajar atas peristiwa besar yang Allah telah nampakkan di dalam Quran, bagaimana kita menyiasati zaman. Setelah kita tunaikan ibadah agung itu, sekarang ini kita menapaki 1 tahun ke depan. Bagaimana kita menatapi peristiwa ke depan, bagaimana kita mengatur langkah kehidupan yang semakin baik di masa depan. Dan tentu saja ini kita harus hubungkan dengan peristiwa masa lalu. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, saya beramanah kepada kita semua, termasuk yang hadir di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan Quran bukanlah sebuah wahyu yang biasa. Ini merupakan sebuah pelajaran hidup bagi kita semua. Kita di alam dunia ini memiliki peran yang berbeda. Kita di alam ini memiliki posisi yang berbeda. Semua memiliki peran, posisi, keagungan, dan sebagainya. Dan dalam konteks ini, kalau kita belajar melalui Al-Quran, sebagaimana ayat yang saya kutip tadi, kita akan mendapatkan pesan yang luar biasa. Bagaimana kita berjalan di siratal mustaqim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang dulu pernah terjadi itu bisa jadi akan terjadi di masa depan. Apa yang dulu pernah terjadi itu akan bisa jadi terulang kembali. Dan tentu saja ini merupakan cermin bagi kita semua. Mengapa saya harus berkata demikian? Ketika Allah berkata, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah tatkala kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, berdialog, berkomunikasi dengan para hambanya yang begitu dekat dengan Allah. Merekalah yang disebut sebagai para malaikat. Semuanya diperintahkan oleh Allah
untuk sujud kepada Adam. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua. Perintah Allah itu tidak rumit. Perintah Allah itu tidak terlalu rumit. Perintah Allah itu amat sederhana. Perintah Allah itu begitu sederhana. Tetapi saudara-saudara, seringkali hamba tidak memahami makna. Nah, dalam konteks ayat ini, ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud, usjudu li Adam, itu perintah sederhana. Itu merupakan bahasa simbol yang dulu pernah terjadi dan boleh jadi akan terjadi di masa depan dalam bentuk lain. Perintah Allah berupa syariah yang kita dapat. Itu dapat kita baca melalui pembahasan ayat ini. Ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, usjudu li Adam fasajadu, mereka semua sujud, illa kecuali. Allah menjelaskan di situ, illa iblis, kecuali sang pembangkang. Saudara-saudara, ini merupakan ayat yang aneh dalam makna tanda kutip. Kenapa Allah tidak menjelaskan namanya? Kenapa Allah tidak secara harfiah menyebutkan namanya? Bukankah di dalam Quran ketika menyebutkan nama para malaikat, Allah menyebutkan nama-nama mereka? Di dalam Al-Quran ada malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ada malaikat Mikail. Tetapi kenapa yang tidak taat pada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak disebutkan namanya? Ini merupakan sesuatu yang harus kita renungkan, saudara-saudara. Kita sebagai hamba pasti memahami mengapa hal ini tidak dicantumkan di dalam Quran, tetapi dicantumkan di luar Quran, yakni di dalam kitab-kitab hadis. Ada apa itu semua? Ternyata rahasianya, saudara-saudara, Allah begitu mendapatkan sesuatu atas peristiwa ini, bahwa hamba yang tidak taat itu tidak disebutkan namanya, menunjukkan rahmahnya kepada sang hamba. Seorang hamba sekalipun tidak taat kepadanya, Allah tidak mau membeberkan dalam arti sejelas-jelasnya. Allah masih memberikan rahmah kepada sang hamba itu, sehingga tidak dicantumkan namanya. Itu merupakan pelajaran. Cukup bagi Allah menunjukkan tindakannya saja. Tindakannya dicantumkan di dalam Quran, tapi nama sang pelakunya tidak dicantumkan dalam Quran. Begitu juga kita belajar pada ayat-ayat Quran. Ada sang hamba yang juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya disebut gelarnya saja, yakni Fir'aun. Tapi siapa nama Fir'aun tidak disebutkan di dalam Quran. Itu merupakan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan rahmah kepada hambanya, siapapun hamba itu. Nah, di sini berbeda. Dalam konteks kalau hamba itu amat begitu saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dicantumkan nama-nama mereka. Nah, dalam hal ini saudara-saudara kita belajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi, ketika Allah tidak menyebutkan sang nama yang tidak mau sujud kepada Adam, Allah hanya menyebut dengan sebutan iblis. Berkaitan dengan ilmunya Allah, bahwa di masa depan, di masa yang akan datang, akan ada muncul hamba-hamba Allah yang lain yang akan mengikuti jejaknya. Ayat ini memberikan isyarat bahwa ada dua pilihan. Ada hamba-hamba yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri ada hamba yang mendengar mereka taat, ada hamba yang mendengar tapi tidak taat. Mereka mendengar perintah Allah dan mereka taat. Tapi ada juga hamba Allah yang mendengar tapi tidak taat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Bahwa semua mendengar perintah Allah, bahwa semua ini adalah hamba-hamba Allah. Kita semua yang di sini juga merupakan hamba-hamba Allah. Tapi bisa jadi keputusan dikembalikan pada kita
untuk taat atau tidak taat. Dalam konteks ayat ini memberikan isyarat, sekali lagi memberikan isyarat, kita berjalan di jalan yang benar, mengikuti sami'na wa ata'na atau sami'na wa asayna. Kalau sami'na wa ata'na, mendengar dan sekaligus taat, berarti kita mengikuti jalan para malaikat. Tetapi bila kita sami'na wa asayna, mendengar tapi tidak taat, kita berarti mengikuti jalan yang disebut dengan karakter iblis. Siapa itu iblis? Dalam Quran memang tidak disebut, tetapi namanya disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Dia adalah bernama Azazil. Kenapa disebut Azazil? Namanya agung. Dia memiliki posisi, dia memiliki kemuliaan, dia memiliki kedudukan. Tetapi ketika dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi, posisi yang tinggi, peran yang tinggi, itu kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya akibat ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerminan kita sebetulnya. Dan itu bisa terjadi bagian dari kita. Kita memiliki peran di muka bumi ini. Kita memiliki posisi di muka bumi ini. Kita memiliki jabatan, apapun jabatan profesi kita. Tetapi kalau itu dipandang sebagai sebuah kesombongan, bisa jadi itu menjadi malapetaka dalam hidup ini. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, kita berjalan di jalan kenabian. Tapi kalau kita tidak bisa berjalan di jalan kenabian, berarti kita berjalan di jalannya Azazil. Tentu saja kita tidak mungkin memilih jalan yang kedua. Nah, saudara-saudara, kesempatan bagi kita untuk menatap masa depan. Ini merupakan hari pertama, hari yang paling awal sebelum kita masuk pada urutan masa yang akan datang. Sebelum kita berjumpa dengan Ramadan di tahun depan, kita harus menata kembali niat kita, hidup kita itu untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah, berbuat adil, menyokong kebenaran, atau justru melakukan sesuatu yang nista. Dan tentu saja itu bertentangan dengan apa yang Allah amanahkan. Nah, saya menghimbau sekali lagi, marilah kita menata hidup lebih baik. Jadikan peran yang kita punya dalam rangka untuk membela kebenaran. Jangan kita berkompromi dengan kebatilan. Sebab kalau kita berkompromi dengan kebatilan, maka sia-sialah hidup ini. Dan apa yang terjadi di masa itu akan berulang atas kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah saya yang singkat ini menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Dan insya Allah semua yang kita lakukan pada bulan kemarin, bulan penuh dengan keagungan, diterima oleh Allah dan sekaligus menjadi wasilah bagi kita sebagai preambul sebelum kita menatapi masa depan yang lebih baik. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu. Allahumma ya Allah, jadikan kami adalah sebagai hamba-hambamu yang selalu memperbaiki diri. Ya Allah, pada hari ini kami telah kembali pada kesucian, meskipun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Ya Allah, kami melihat saudara-saudara kami yang ada di belahan dunia lain, yang ada di Filistin. Ya Allah, tolonglah mereka. Ya Allah, bantulah mereka, kuatkan iman mereka untuk menjalani hidup. Ya Allah, jadikan kami sebagai teman mereka. Ya Allah, jadikan kami sebagai penolong mereka dengan bagaimanapun apa yang kami bisa. Ya Allah, jadikan kami juga saudara-saudara kami di Indonesia semuanya menjadi hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu. Ya Allah, jadikan juga keluarga kami keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami yang salih dan salihah. Ya Allah, jadikan semua yang kami lakukan adalah sebuah pengampunan atas kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما